Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radi Eka Saputra dari Prodi Teknik Informatika. Saya di sini akan membuat tugas bahasa Indonesia retorika dengan mengusung tema asal-usul daerah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama dengan narasumber Bapak Ahmad Surawanto selaku Caleg Desa Suwawal Timur yang akan menjelaskan tentang sejarah Desa Suwawal Timur. Pak, bagaimana sejarah Desa Suwawal Timur, Pak? Saya akan mencoba untuk menyampaikan sejarah Desa Suwawal Timur singkat karena sejarahnya itu banyak sekali. Cuma dalam ini kami akan menyampaikan secara singkat saja sesuai dengan data yang kami miliki. Cuman sebelumnya kami sampaikan bahwa data atau sejarah ini belum dibakukan dalam sebuah buku. Belum, cuman saya hanya menghimpun sehingga dalam hal ini bisa dipertanggungjawabkan tapi belum dibakukan. Okay? Itu secara garis besar karena sejarah itu penting sekali. Dalam hal ini kalau kita mau dibakukan ya nanti ada proses untuk ke sana. Kami sampaikan bahwa Suwawal Timur sebelumnya desa ini itu namanya Suwawal. Wilayah administrasinya mulai Songo ke barat sampai wilayah Suwawal Barat sekarang itu. Pada tahun 1985 desa ini dipecah menjadi dua, yaitu Suwawal dan Suwawal Timur. Suwawal Timur sini kemudian yang sana yang asli Suwawal. Cuma dalam hal ini kalau kita menunjukkan sejarah secara garis besar, secara singkat, Desa Suwawal ini sudah berdiri pada zaman dahulu kala, zaman kerajaan zaman dulu, zaman Belanda ini. Ada pimpinan di Suwawal yang kita ketahui namanya Pak Petinggi Warijah. Itu pada masa penjajahan Belanda. Ini memimpin selama 12 periode. Kemudian itu disambung oleh PJS Petinggi Jari. Kemudian sampai dengan tahun 1917 itu dipimpin oleh Pak Petinggi Mariam. Namanya Mariam tapi itu laki-laki. Tahun 1917. Kemudian tahun 1917 sampai dengan 1962 dipimpin oleh Pak Petinggi Kromojo Bajo yang rumahnya di sini di Suwawal Timur. Kemudian tahun 1963 sampai dengan pada 1 tahun itu dipimpin setelah Mbak Kromojo Bajo tadi disambung oleh PJS Petinggi Sarimanggul. Orang ini juga. Kemudian tahun 1963 sampai dengan 1966 dipimpin oleh Petinggi Iksan. Ini masih Suwawal ya, masih Suwawal itu. Terus kemudian sampai 68 ini PJS Petinggi Sastro Swito. Kemudian disambung tahun 1968 sampai 1972 dipimpin oleh Petinggi Iksan. Kemudian tahun 1972 sampai 1974 dipimpin oleh PJS Petinggi Matsari. Tahun 1974 sampai dengan tahun 1989 ini dipimpin oleh Pak Petinggi Iksan. Pada tanggal 20 Oktober tahun 1985 tadi saya sampaikan Desa Suwawal dipecah menjadi dua. Tahun 85 dipecah menjadi dua. Suwawal sana kemudian daerah sini namanya Suwawal Timur. Di Suwawal sana saat itu dipimpin oleh Pak Petinggi Kasim ya, Suwawal Barat. Kemudian Suwawal Timur pada saat itu masih desa persiapan ditunjuk caretaker petinggi, istilahnya caretaker petinggi Pak Kasroni dari Koramil Blonggo. Pak Kasroni seorang TNI, rumahnya Nagul sana. Kemudian ini
Ini masih persiapan tahun 1985 sampai kemudian definitif sampai 1992 dipimpin oleh Pak Kasroni. Tahun 1992 sampai dengan tahun 1993 setelah Pak Kasroni meninggal dunia, belum selesai masa tugasnya, ini dipimpin sementara yaitu PJS petinggi Pak Suharso, Pak Careknya, Pak Carek Sowal Timur saat itu Pak Suharso. Pimpin PJ-nya dijabat oleh Pak Suharso, Pak Carek. Kemudian tahun 1993 sampai 2002, tahun 1993 diadakan pemilihan petinggi. Pertama kali diadakan pemilihan petinggi tahun 93. Ini dijabat atau dimenangkan oleh Pak Sutejo. Pak Sutejo menjabat sampai dengan tahun 2002. Kemudian tahun 2002 selesai Pak Sutejo. Kemudian diadakan pemilihan lagi sampai dengan saat itu dimenangkan oleh Pak Patroni SAG, menjabat sampai dengan tahun 2012. Pak Patroni SAG tahun 2002 sampai dengan 2012 ini dipimpin oleh Pak Patroni SAG. Kemudian setelah selesai Pak Patroni saat itu selesai menjabat, kemudian sementara semasa sebelum pemilihan ditunjuk PJ petinggi Pak Samsur Rahman, Pak Kamituwo, hanya 2 bulan tadi. Kemudian setelah itu diadakan pemilihan tahun 2012, tahun ini dimenangkan oleh Pak Sugeng Harisman, menjabat sampai tahun 2018. Tahun 2018 selama 7 bulan menunggu masa pemilihan ini, pimpinan di Sowal Timur ditunjuk saya pada saat itu Ahmad Suryawanto, saya cari Sowal Timur untuk menjabat sebagai PJ petinggi selama 7 bulan. Setelah saatnya pemilihan tahun 2019 itu diadakan pemilihan dengan yang dimenangkan yaitu oleh Pak Aziz Nur Rahman sekarang ini sampai dengan tahun 2024 ini dipimpin oleh Pak Aziz. Perlu saya sampaikan di sini bahwa tahun 2007 pada saat itu wilayah administrasi kecamatan Longgo pada saat itu dipecah menjadi 2 ya, karena ada 16 desa terlalu luas. Wilayah Melongo dipecah menjadi 2, yang 8 desa ikut di kecamatan Melongo sana, yang 8 desa masuk kecamatan baru dengan nama kecamatan Pakis Haji tahun 2007 masuk wilayah Pakis Haji. Yang Sowal Barat sana ikut ke Melongo, yang Sowal Timur masuknya ke Pakis Haji. Itu perlu kami sampaikan, sehingga sekarang yang dulunya itu Sowal Timur Kecamatan Melongo, skala itu tahun 2027 ini pecah bergabung dengan kecamatan baru, Kecamatan Pakis Haji. Sowal Timur, Desa Sowal Timur, Kecamatan Pakis Haji. Ini sejarah singkat kepemimpinan Sowal Timur. Itu adapun kalau terkait dengan sejarah desa ini banyak sekali. Namun gue jangan mau yang mana saya sampaikan. Cuman saya katakan di sini ini masih versi-versi yang saya himpun, belum diadakan bedah sejarah, belum diadakan belum dilakukan sudah jalan ini. Saya hanya menyampaikan versi sesuai dengan versi yang ada terkait dengan proses awal. Contohnya misalnya Sowal itu ceritanya gimana sih gitu kan? Dulunya kok bisa Sowal itu ceritanya gimana sih? Masih ada versi beberapa. Salah satu versi saya sampaikan. Ini perlu diketahui juga, cuman ini hanya sebagai tambahan. Itu kalau Sumawal sejarahnya itu memang dulunya itu zaman kerajaan Mataram Islam. Itu dari kerajaan kan mengutus utusan ke sini untuk mengelola wilayah di sebelah barat Semenanjung Muria ini. Salah satu mereka berhenti di desa kita Sowal Timur. Ceritanya dari perjalanan dari kerajaan sana, dari Demak sana ke sini itu berhenti istirahat pertama itu di wilayah setelah nyabrang kali Kidul ini, setelah nyabrang kali itu berhenti di situ, di yang
istilahnya sekarang disebut kampung. Kenapa sawah kuno itu dinamakan sawah kidul kampung? Karena dari dahulu kala memang itu kampung pertama. Mereka berhenti di situ. Yang itu namanya Mbah Citrokusumo, atau yang ada sebutan lainnya itu Mbah Singolo Taruno, istilahnya itu. Gelarnya Mbah Singolo Taruno. Itu berhenti pertama. Beliau karena berhenti pertama itu kan bahasa Jawanya kan ngaso, berhenti itu kan ngaso. Pertama itu kan awal gitu ya, ngaso awal, jadi sowawal. Kemudian dalam perjalanan, karena ini tempat berhenti pertama, ngaso awal itu sowawal disingkat, kemudian dalam perjalanan menjadi suwawal. Itu salah satu versi. Salah satu versi lagi menyampaikan ketika berhenti di lokasi itu, beliau itu membabat alas di situ menggunakan senjata atau gaman yang namanya itu peso wawal. Peso wawal itu senjata yang itu nebang kayu itu. Entah bentuknya seperti sabit atau seperti pedang, saya nggak tahu. Peso wawal atau peso yang gede itu kita nggak tahu. Untuk nebang itu menggunakan peso wawal, sehingga beliau menyampaikan karena ini nebangnya pertama ini pakai peso wawal, juga besok kampung sini saya namakan sowawal. Ini masuk akal juga gitu, versi itu gitu kan. Itu ada dua versi yang saya ketahui. Ada versi lain tapi kurang tepat gitu. Agak nggak pas lah mas. Kayak misalnya sowawal itu asu yang wawal itu yang mengganggu mereka pada saat Bang Alas itu ada asu yang mengganggu itu. Suwawal ada gitu. Ada versi semacam itu ada. Versi sarunya juga ada. Kalau orang ngomong sainannya sendiri itu suwawal kan suwal-wal itu celana yang lepas, celana pelorot itu kan salah itu, tidak benar. Yang ada cerita yang benar yang dua tadi itu masih dalam kajian saya. Yang benar yang mana saya nggak tahu. Terus kemudian hubungannya dengan sesepuh sini ada Mbak Singotruno, Mbak Singoblendang, ada Mbak Murah, itu masih belum jelas. Cuma dalam hal ini saya bisa mengambil semacam saya tarik kesimpulan gitu. Kalau Mbak Singotruno itu memang pertama yang putus ke sini, beliau dari kerajaan yang untuk mengelola daerah administrasi Semenanjung Barat Mulyani, salah satunya di desa Suwawal. Itu memang ceritanya kayak tadi, itu Mbak Singotruno atau Mbak Citro. Nanti makanya Tidak ditemukan. Beliau kita ketahui bersama karena orang termasuk Mataram Islam, orang alim itu beliau nggak mau di makamnya. Ceritanya orang yang pinter gitu kan. Dulu ceritanya makamnya beliau itu nggak mau diketahui orang banyak, nggak mau disanjung-sanjung atau gimana. Orangnya itu sangat sederhana gitu. Sehingga makamnya saja tidak mau dibangun. Ceritanya itu. Cuman saya pernah sowan Mbak Bambu Runcing, Mbak Minan, dan Mbak Bambu Runcing itu pernah saya sampai sana itu. Dia menyampaikan bahwa Suwawal Timur itu ada di tengah makamnya jenengan itu ada satu makam seorang alim gitu. Cahayanya itu bisa dilihat karena beliau punya kemampuan itu. Bisa dilihat dari sana itu di tengah makam itu ada cahaya yang satu makam yang cahayanya kelihatan dari kemampuan beliau Mbak Beruncing. Sayangnya Mbak Beruncing, Mbak Minan sudah meninggal, jadi kita nggak sempat menanyakan lebih lanjut pada saat itu. Kepentingan kita ke sana pun bukan untuk itu, juga tidak sempat dipertanyakan. Kalau Mbak Singotruno cuman kita ketahui memang beliau itu memang yang menurunkan tokoh-tokoh di Suwawal Timur sini, Suwawal pada saat itu Suwawal. Sebenarnya Suwawal Timur sekarang beliau itu memang garis kepemimpinan di Suwawal Timur itu dari beliau, dari Mbak Singotruno. Kalau Mbak Singoblendang itu saat penjajahan Belanda, Kerajaan Mataram juga pada saat itu kan
dikalahkan oleh Belanda. Beliau melarikan diri, menyelamatkan diri nyampe daerah sini di tempat makamnya beliau. Kebetulan di wilayah dekat dengan wilayah kekuasaan Mbah Singopurno ini. Beliau di sana itu tempat yang ingin, tempat yang gawat karena di situ itu untuk pesanggahan para perampok, terkenal sangat gawat, sangat bahaya. Tapi beliau justru ke sana dan perampok itu ceritanya dikalahkan oleh beliau, sehingga perampok itu ngenger atau ngamulo kepada beliau dan beliau itu hidup di sana sampai meninggal di sana. Itu di para perampok itu ngikut sama Mbah Singo Blendang, dan Mbah Singo Blendang ternyata baik di sana. Ternyata setelah di pimpin oleh Mbah Singo Blendang itu menjadi di pimpin oleh Mbah Singo Blendang menjadi warga yang baik. Tapi kita nggak tahu kalau orang mengatakan keturunan Mbah Singopurno karena Mbah Singopurno lebih dulu di sini, ya mesti nggak suka kehadiran Mbah Singo Blendang gitu, karena beliau orang sakti. Karena dulu kan orang sakti dengan orang sakti kan saling membuat wilayah-wilayah kekuasaan. Itu terkenal banget Mbah Singopurno dan Mbah Singo Blendang itu ketika ketemu adu kesaktian itu terkenal sekali mereka. Mbah Singopurno itu naik ke atas daun pelepah, daun pisang, tapi Mbah Singo Blendang tidak mau kalah, naik ke atas di ujung alang-alang itu. Mereka perang adu kesaktian berhari-hari. Itu terkenal sekali cerita itu ada. Kalau Mbah Murah itu sebelum, makanya sini itu kuku dene Mbah Murah yang pertama. Kalau Mbah Singo Blendang dan itu kan pada era-era baru Mbah Singo Murah. Jadi kan masalah penjajahan itu Jadi saya Mbah Murah lebih dulu. Tapi beliau juga kesini itu dalam rangka apa kita nggak tahu. Beliau itu kalau ditilik sejarahnya, beliau itu punya nama aslinya itu Raden Hayam Pandangaru. Cerita dari mulut ke mulut sih cuman beliau itu memang orangnya cantik, kemudian ke Solo Timur ini dengan suaminya yang namanya saya lupa itu. Mereka itu semacam apa ya? Apakah memang sama gitu menyelamatkan diri seperti tadi, nggak tahu sih ya. Di situ itu beliau menyamar, disebut oleh masyarakat menjadi Mbah Murah. Mbah Murah itu karena terkenalnya beliau itu nyamar di sini tuh menjual dawet dengan harga yang murah. Tapi itu hanya sekedar cerita dari mulut orang-orang dulu dengan harga yang murah, sehingga warga sini tuh nyebutnya Mbah Murah gitu. Itu terkenal yang dulu di sini itu. Tapi setelah ditilik dari sejarah tadi Mbah Singopurno tahun berapanya kita nggak tahu, itu hanya sejarah-sejarah aja. Makanya setelah Mbah Murah yang suaminya ketahuan oleh Belanda mungkin terus pergi lagi sehingga di sini tidak ada makamnya. Cuman saya yakin Mbah Murah lebih dulu, cuman pada saat itu ada pengikutnya atau gimana, atau di kampung sini kita kan nggak tahu apakah Mbah Singopurno hanya di sekitar kampung situ berhenti, sudah ada Mbah Murah juga kita nggak tahu, karena Mbah Murah itu masih kakak beradik dengan Mbah Kawa gitu. Dan diketahui cerita Mbah Singopurno tadi setelah nyampe di sini, anak buahnya kan nyari di informasi ke sekitar lingkungan sini gitu, kampung itu diketahui yang pertama itu desa yang dilihat yang pertama malah di Kawa gitu. Jika anak buah lapor ke Mbah Singopurno tadi, di sana sudah ada kampung yang sudah ada dulu gitu. Makanya Mbah Singopurno menyampaikan, kalau gitu kampung sana itu saya namakan kampung Kawa. Kawa itu artinya kan sudah tua, sudah lebih dulu, sudah ada lebih dulu, wes luweh dhisik. Sehingga sana itu menjadi namanya kampung Kawa. Yang sini
akhirnya mungkin ketika kepemimpinan dari Singotruno itu di sini, kemudian Mbah Murah itu sendiri sudah pergi dari sini sehingga terkenalnya kampung sini ya sudah menjadi desa atau kampung pada saat itu namanya Kampung Suawal. Sudah bergabung ini di wilayah Mitra Suawal itu. Itu sekilas info untuk sejarah Suawal. Adapun kalau mau tahu sejarah Kedukuhan ini ceritanya Kedukuh ini apa sih? Akhirnya tadi saya punya rangkumannya, cuman itu belum saya bagikan. Hanya cerita mulut, cerita dari narasumber orang-orang dulu, orang-orang sepuh saya tanyai, saya rekam, saya catat, saya tulis di sini ada rekamannya, ada catatannya ada. Cuman belum saya bagikan, belum tidak sejarah. Ini belum apa ya? Pakem 100% belum, tapi sekilas untuk informasi diketahui oleh warga. Mungkin kalau saya tidak sempat melakukan ini, ya biar nanti anak keturunan ke depan monggo silakan kayak jenengan, silakan nanti ini sebagai bahan untuk nanti untuk melakukan sejarah Suawal. Ini penting sekali. Jadi, terima kasih, malah biar ini informasi seperti ini biar diketahui oleh umum, nanti biar dilakukan menjadi sebuah buku sejarah Suawal. Itu sejarah singkatnya. Kalau mau yang lebih banyak ya nanti dari saya. Terima kasih. Cukup sekian wawancara dengan Bapak Cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.